improve lagi segala macam. Dan yang waktu itu satu saran dari Marcel yang langsung gue terima di kuping, dia bilang, Weng, kita bikin repetitif aja, lurus, tapi justru dimodulasikan. Pas dibikin langsung gue bilang, langsung merinding gue, anjir lo emang, tapi emang dia sih. Jadi yang bikin bagus, gila sih. Ya ibaratnya botol ketemu sama tutupnya, udah emang kena aja, klop aja gitu. Dan ini cepet banget ya pekerjaannya. Ya, karena memang gua dari awal udah seneng gitu mau mengerjakan ini gitu ya. Udah gitu denger demonya, gila nih soundnya enak banget ya. Gitu jadi ngerjainnya benar-benar sesuai dengan genre yang mau ditawarkan gitu. Ya, dan ketika bikin lirik juga kayak ngalir aja, cepet aja. Langsung bikin demo, asik. Kita tahu generasi 80-90-an kadang-kadang selera musik kita stuck. Nah, Mas sendiri sama Kak Enes ini memanfaatkan hal itu nggak sih untuk kemudian menerjemahkannya menjadi BOH FM? Karena tadi kita lihat yang joget yang Sebenarnya gini, kalau selama kita pandemi itu kita punya program sebenarnya lumayan ada beberapa selain BOH FM gitu ya. Di situ kita baru kayak menyadari bahwa yang namanya nostalgia itu adalah hal yang paling menyenangkan buat semua orang. Kita kalau diajak reunian pasti seneng. Kita kalau diajak ketemu teman-teman SMA, teman-teman kuliah seneng gitu. Jadi kayak ini adalah sesuatu hal yang bisa bikin semua orang tuh happy gitu. Nah kita menawarkan itu, terlebih lagi adalah orang-orang di usia seperti kita. Itu kayak udah nggak punya wadah, nggak punya tempat, nggak punya channel lagi untuk bisa mendengarkan lagu-lagu atau bisa hore-hore lah ibaratnya sama orang-orang yang seumurnya. Lewat BOH FM ini kita pingin supaya semuanya tuh bisa ikutan happy, bisa ikutan senang-senang lagi sama teman-temannya, nostalgia lagi sama teman-temannya yang dari zaman dulu kuliah atau mungkin SMA gitu. Nah tapi kita juga pengen ini juga didengerin juga sama generasi zaman sekarang. Makanya kita juga bikinnya ngajak Kenny itu lahirnya tahun 90 loh. Dan yang gue kaget ya sebenarnya. Ya kayak gitu, jadi dan kebetulan memang sekarang semuanya kan back to 80s, back to 90s, jadi pas lah waktunya. Menurut gue kenapa relate banget sama anak zaman sekarang banget, karena sekarang ini generasi Gen Z yang ke bawah juga itu adalah generasi yang paling banyak digging vinyl, digging plat, dan mereka pengetahuannya lebih 90s 80s dibanding kita sendiri. Jadi gue ketemu kayak keponakan gue masih kecil gitu, mereka kayak Om Winky atau enggak anjir, Om Winky anjir, ya emang bener Om. Ya om lah. Iya, Om mana denger, iya emang gitu. Kayak misalnya pernah denger lagu Hari Rusli yang ini nggak gitu. Gue bilang, gue taunya cuma yang ini doang. Gak mas, Hari Rusli ada yang ini, lo pernah denger nggak? Ini rilisnya cuma di Jepang, bayang nggak? Gue kayak anjirnya anak umur 17 tahun, gue tuh 16 tahun, dia bisa ngomong gitu sama gue. Sampai gue digging minta nyokap gue, iya ada emang gitu. Oh kamu tahu dari mana? Gue bilang, dari anak kecil udah gokil. Nah makanya jadi gue rasa kayak recycling gitu loh. Lagu di TikTok juga tiba-tiba muncul lagu Rick Evans. Zaman dulu, karena dulu 80s, 90s tuh kita bottom table, orang bener-bener kayak udah nggak ada visual, nggak ada laser, nggak ada apa, bahkan kadang pakai lilin, sound seadanya, dan itu pelopor yang bikin kayak gitu yang bikin bright spot, itu analogi. Ya biar kita lebih dekat aja Iya. kali ya sama yang suka lagu-lagu kita gitu, sama crowd gitu, lebih intimate lah Tapi ibaratnya. ultimate itu yang kita cari sih. kayaknya tadi setelah lihat beberapa tadi kayaknya kurang lirik teks deh. Nah soalnya kita bukan DJ karaoke. Kayaknya lebih seru deh kayaknya ke depan mungkin Itu udah ada gengnya sendiri lah. Karena DJ kalau karaoke. bedanya kalau karaoke dia kan nggak disambung, mati. Jadi kayak orang dan lagi dia kan siaran main, radio. dia terserah yang lo mau lagu apa, gue mainin, lo mainin kita. Nah itu bedanya DJ karaoke sama kita. Jadi kayak Duck Down tuh teman-teman kita yang main karaoke, dia emang mainnya bener-bener malah satu channel aja, matiin dulu, play yang lain gitu. Jadi pas gue pernah waktu itu main kayak di tempat yang kayak gitu, gue nanya, ini gue gimana nge-mixnya gitu? Oh nggak Win, karaoke aja karaoke katanya. Karaoke teh kumaha gue bilang, nggak usah disambung. Nah makanya kalau kita tetap, kalau gue prinsip gue ya nyambung aja kita Ya, gitu. ini tuh perbedaan Winky dengan DJ yang lain karena di BOH FM ini kita selalu muterin lagu aslinya dari semua penyanyi yang ada gitu ya, dan menyambung atau meremix lagu-lagu dari lagu Indonesia lama itu akan lebih sulit dibandingkan Winky main kalau di klub karena semua kayak udah sync, BPM-nya sama, ini kan beda-beda gitu, jadi kayak butuh keahlian khusus.
sekarang. Dan yang membahagiakan adalah dengan adanya konsep seperti ini, itu pertama dia memutarkan lagi lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama diperdengarkan lagi, tentunya ini akan jadi benefit buat pencipta-penciptanya. Ya, kita bisa dibilang itu kan katalog-katalog yang mungkin selama ini nggak pernah diperdengarkan, jarang diperdengarkan karena ya kita ekspektasinya udah baru semua. Tapi ketika mendengarkan lagu-lagu ini, lagu-lagu itu kembali diputar lagi, orang jadi mengingat lagi, plus anak-anak yang sekarang ini kita kayak membantu mengingatkan mereka bahwa kalau kamu misalnya mau dengerin misalnya Chrisye, kamu misalnya mau dengerin siapa penyanyi-penyanyi sekarang gitu ya, kayak mungkin zaman sekarang siapa Ardhito Pramono misalnya, dengerin Tulus atau apa, kamu mesti dengerin Chrisye dulu, kamu mesti dengerin Kinan Nasution dulu. Ya. Lihat cara mereka bernyanyi, mundur ke belakang. Nah kalau kalian mau lihat Chrisye, dengerin tuh musik-musik kayak Genesis, dengerin Peter Gabriel, Phil Collins, buka semua. Jadi kayak apa ya, semacam pengingat tambahan buat anak-anak sekarang, generasi sekarang, ini bisa mingle sama kita lewat musik. Karena gue pernah menikmati itu ketika konser 17 Jakarta, itu yang nonton gua itu 3 generasi, neneknya, ibunya atau bapaknya, dan cucunya. Ini hari ini juga gitu tadi. Dan semuanya nyanyi. Maksudnya ya itu karena Musik sosmed, is universal ya. karena transformasi digital. Jadi harapannya katalog-katalog